Oke, eee, menarik ya. Dari, episode yang saya upload tadi pagi, ada beberapa komen yang masuk dan ada yang meragukan, "Mosok sih, Bin, kamu ngalami hal seperti itu dulu?" Ya, memang mungkin sulit dipercaya, tapi ya itu faktanya, saya mengalami itu. Dan karena saya pernah mengalami, makanya saya bisa bercerita, ya. Nah, banyak hal-hal yang memang kadang-kadang itu semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau keluar atau tidak dari situasi kita sekarang, itu bergantung pada diri kita sendiri. Karena masing-masing dari kita saat ini, dimanapun Anda berada dan di level manapun, itu saat ini Anda berada di zona nyaman Anda. Ya, zona itu nyaman buat Anda. Buat orang yang lain yang melihat belum tentu nyaman. Dan mungkin bisa jadi zona itu buat orang lain nyaman banget gitu kan. Luar biasa nyaman buat orang lain, tapi buat Anda itu hanya sekedar zona nyaman. Dan kenyataannya mungkin Anda di situ sebenarnya nggak puas. Anda nggak puas dengan kondisi Anda saat itu. Anda ingin lebih. Ya, karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu selalu ingin lebih. Kita punya passion atau hasrat menjadi lebih baik setiap hari. Hari ini lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah moto setiap orang. Ya, diakui atau tidak. Nah, disadari atau tidak. Nah, tapi di luar zona nyaman ini ada zona yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesempatan, dan penuh dengan resiko. Dan itu bukan suatu yang lazim atau biasa kita hadapi. Dan tidak semua orang berani untuk mengambil resiko keluar dari zona nyamannya untuk melakukan sesuatu sehingga dia bisa naik level istilahnya ke zona baru yang lebih baik daripada zona sekarang. Ya. Nah, masing-masing daripada zona nyaman dari mulai level yang paling bawah sampai dengan level yang paling atas. Bahkan para taipan-taipan pun itu memiliki zona nyamannya sendiri. Dan mereka masih menginginkan sesuatu yang lebih baik. Jika kita ingat dengan uh, apa namanya teori Maslow, itu ada beberapa level pencapaian diri yang diinginkan oleh setiap dari kita. Mulai dari basic sampai ada yang namanya aktualisasi diri. Nah, sekarang ada di level mana teman-teman sekalian, saya nggak tahu. Tapi untuk gampangnya, saya bicara mulai dari level yang paling bawah. Dan juga berhubung saya selama 3 tahun terakhir dan di masa pandemi, saya banyak berkecimpung di kegiatan sosial dan banyak bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang menerima bantuan sosial. Ya, apapun itu namanya, saat waktu pandemi itu banyak sekali namanya. Ya, dan mereka dalam kondisi yang memang nyaman buat mereka tapi tidak nyaman juga buat mereka. Nah, sebenarnya mereka bisa, ya, asal mau. Tapi itu tidak gampang, itu sesuatu yang tidak mudah, itu sesuatu yang memerlukan suatu tekad. Makanya kalau kita mau mulai sesuatu, itu kita harusnya akan lebih mudah kalau memulainya dengan kita punya passion, kita punya hasrat terhadap hal tersebut. Karena sebenarnya apapun hasrat kita, apapun passion kita, kalau itu selama berhubungan dengan finansial, dengan kita mencari uh, penambahan finansial, meningkatkan penghasilan, menjalankan proyek-proyek sampingan di, di luar daripada apa yang sudah kita terima sekarang, itu memerlukan passion, memerlukan suatu hasrat kita untuk menjalankannya. Dan kalau kita mau berpikiran positif, melihat sisi positif daripada setiap peluang tersebut, ada passion kita di sana. Nah, kali ini saya bicara sedikit tentang bagaimana mengubah passion kita menjadi bisnis. Ya, dimanapun kondisi Anda sekarang. Ya, apapun yang Anda rasakan sekarang, apapun
yang Anda sedang alami dan di situasi keuangan apapun saat ini. Anda bisa. Semakin Anda punya uang, semakin bisa. Tapi kalau Anda tidak punya hasrat, tidak punya passion, berapa banyak pun uang yang Anda punya, itu tidak akan cukup mampu membuat pergerakan yang signifikan. Ya. Jadi kalau kita mau merubah passion kita menjadi bisnis, itu yang pertama harus kita membuka diri terhadap kesempatan. Ya, seperti yang ceritakan tadi, waktu saya berada di Jawa Barat, waktu itu tepatnya di kota Purwakarta, saya melihat kesempatan dalam posisi saya sebagai tanda petik quote-to-quote gembel ya, karena saat itu terpaksa nggak punya duit ya, uang saya habis ya. Saya datang ke Purwakarta bawa uang sebagai sangu, sebagai cadangan sebelum saya menerima gaji, maksudnya begitu kan. Setiap kita kerja, karena kan kalau kita jadi pekerja itu kita masuk kerja sebulan ya kan, nanti baru kita gajian kan, nggak datang langsung dikasih gaji kan. Nah jadi saya bawa uang juga di sana yang cukuplah buat saya makan, bayar kos di sana. Nah saya bekerja di situ, kemudian bulan pertama dengan berbagai alasan belum bisa bayar, bulan kedua, ketiga, dan akhir beberapa bulan sampai akhirnya eh yang punya nggak tahu kemana. Nggak kembali lagi dan perusahaan itu tutup dan gaji saya nggak dibayar. Oke, dan semua barang-barang yang ada di kantor tersebut semuanya barang-barang rental, barang pinjaman, saya diambil sama yang punya masing-masing dan tidak ada yang tersisa, sehingga saya tidak mendapatkan apa-apa, uang saya habis, dan mulailah saya berkelana di sana tanpa tujuan karena mau pulang ke Malang nggak punya ongkos. Ya, mau minta sama orang tua malu gitu kan. Ya jauh-jauh kerja nyari duit, pulang minta uang, minta sangu gitu kan, lucu. Nah, akhirnya kita berjalan, ketemu, ya biasalah kita ketemu sesama senasib sepenanggungan ya, kemudian sharing, ya makan seadanya. Biasanya kalau kita bertamu untungnya di daerah itu enaknya begitu ya, kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu, biasanya disuguhin ya pisang goreng apa kayak itu, cukup buat ganjel perut. Jadi saya sering bertamu ke rumah orang untuk apa? Untuk ganjel perut ya, terus terang. Nah, pada saat itu ada kesempatan yang datang. Ada yang punya toko, ya, waktu itu toko kaos itu saya melihat peluang. Waktu itu masih sedang mulai tren di kaos-kaos yang ada di sana, gambarnya macam-macam. Saya lupa gambar apa waktu itu. Ya, saya coba. Dan yang harus kita sadari sebagai orang yang nggak punya, sebagai orang bukan siapa-siapa, apalagi di tempat asing kita nggak kenal siapa-siapa, satu yang harus kita sadari dan jangan sampai itu membuat kita sakit hati, bahwa tidak ada orang yang percaya sama kita. Tidak ada. Jadi jangan berharap Anda tiba-tiba langsung mencari terus Anda dipercaya untuk mengelola sesuatu, untuk mendapatkan hasil. No, no, no. Bukan gitu cara kerjanya. Ya. Karena setiap dari kita pasti curiga dengan orang baru. Ya, sebelum kita kenal siapa dia dan bagaimana, kita pasti nggak percaya. Dan itu pun terjadi pada kita. Kita tidak akan dipercaya oleh orang yang baru kita kenal. Ya, nah itu saya sadari. Sehingga pada saat itu yang saya minta adalah bukan saya minta sampel, saya bawa. Saya minta gambar, foto. Karena saya waktu itu tidak punya apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa. Saya hanya punya pakaian di badan dengan ada beberapa lembar pakaian di tas yang saya tersisa, yang saya bawa waktu itu. Sehingga zaman itu belum ada Android ya, belum ada WA, belum ada. Waktu itu adanya apa sih zaman-zaman itu? Mungkin masih ada page ya, pager ya waktu itu. Ya, saya pada itu punya HP kecil ya, kotak kecil Ericsson, dan itu pun hilang. Nah, dari gambar yang dikasih, ya kalau ngasih gambar pasti mau, aku minta brosurnya. Kan mereka punya lembaran brosur gitu, saya minta harga berapa, saya jalan. Kesempatan di situ. Jadi kita harus membuka diri terhadap kesempatan. Ya. Kemudian kita juga harus tahu ya, untuk mengambil kesempatan tersebut apa yang kita kuasai. Ya, kayak saya seorang marketing, saya seorang sales, saya bekerja sebelum saya terdampar di Purwakarta, saya adalah seorang sales.
Ya, jadi keahlian saya menjual. Di sanalah saya ambil solusinya. Ya. Dan itu harus ditambah dengan kepercayaan diri bahwa saya percaya saya pasti bisa. Meskipun hanya pegang lembar gambar, saya percaya diri. Ketemu orang dan saya percaya dan saya tahu bahwa pasti banyak yang nolak. Ya, statistik mengatakan bahwa kalau kita nawarkan ke 10 orang, yang nolak 9, yang mau 1. Tapi bukan langsung kita setiap ketemu orang 1 mau, enggak. Bisa jadi 90 orang menolak, 10 orang terakhir baru mau, sehingga 100 dapat 10. Itu statistiknya, itu peluangnya, yang itu harus kita sadari dan kita harus percaya akan itu dan percaya dengan kemampuan kita sendiri berjalan. Jadi, cari tahu apa yang benar-benar kita kuasai. Anda nggak punya uang sekarang, nggak ada masalah. Ya, karena Robert Kiyosaki mengatakan bukan uang. Yang membuat kita sukses itu bukan uang, tapi ide. Ide, kita punya ide yang ada di pikiran kita punya ide apa. Nah, kita tahu, kemudian kita cek diri kita apa yang kita kuasai. Apa yang benar-benar menjadi passion kita, hasrat kita, kelebihan kita apa. Dan tambah dengan sebuah kepercayaan diri bahwa itu benar-benar kelebihan kita dan kita bisa hidup dengan itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita fokus. Kita juga sebelum jalan, kita harus tahu mau ngapain. Tujuanmu apa? Ya, mau dapat duit berapa? Kapan? Ya. Itu harus dibuat. Jadi kita buat visinya, kita buat goalnya. Targetnya apa? Itu untuk pribadi. Ya. Kemudian kita lihat peluang-peluang kesempatan kita jalankan, kita ambil, kita coba, kita ambil, kita coba, kita ambil, kita coba, ya. Dan kita juga harus berani saat kita merasa itu yakin untuk ambil risiko, untuk melompat, melakukan lebih dibandingkan yang biasanya, memberi lebih daripada yang diharapkan, ya. Dan itu yang harus benar-benar kita kuasai. Jadi dimanapun Anda berada, saat ini punya uang atau tidak Anda, kalau Anda benar-benar fokus, yakin, Anda yakin dengan passion Anda di mana, Anda yakin dengan kemampuan Anda, kemudian Anda yakin bahwa itu saat benar-benar Anda percaya, dan Anda tahu Anda mau kemana. Selebihnya, Anda bisa lihat sekeliling. Produk apa yang akan saya bawa? Karena apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah menjual. Jadi jangan pernah kita malu atau menghindari pekerjaan menjual. Karena lebih baik kita menjual produk sekarang, kita menjadi sales sekarang, daripada nanti kita terpaksa harus menjual barang-barang yang ada di rumah untuk sekedar untuk makan. Oke, nah itu kembali kepada pola pikir, ya. Bukan uang membuat kita sukses, tapi ide. Pola pikir kita, mindset kita, dan bagaimana kita menstrategikan ini untuk bisa menyiasati keadaan kita dan memformulasikan dan membuat strategi untuk mencapai sebuah tujuan yang kita tetapkan. Dan yang penting, action. Kerja. Jadi Anda rencanakan kerjanya dan Anda kerjakan rencananya. Karena rencana saja tidak cukup, mimpi saja tidak cukup, visi saja tidak cukup kalau tidak ada kerjanya. Dan lakukan semua dulu sendiri. Lakukan diri sendiri, lakukan semua. Jangan baru apa-apa sudah mendelegasikan ke orang. Jangan belum apa-apa sudah bayar orang. Yang ada kita akan dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut karena mereka tahu kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita percaya dan yang ada, ya kalau uang kita banyak ya nggak apa-apa. Kita mau di rumah sama mereka nggak apa-apa. Tapi kalau kita uang pas-pasan, paling nggak punya uang. Jadi lakukan sendiri, percaya diri sendiri, berjalan terus, semangat, Anda pasti bisa. Ya, kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Saya percaya itu. Oke, cukup untuk hari ini. Jumpa lagi esok hari. Selamat malam, tetap semangat. Salam.